Nah, menurut saya baru kali ini pemilu menurut saya sangat-sangat rumit sekali. Yang dulu dan sekarang sangat berbeda jauh dan bahkan juga bermanuver 180 derajat. Bayangkan, yang dulu sering menghina Presiden Joko Widodo, saat ini memuji-muji Presiden Joko Widodo. Dan yang dulu pendukung Presiden Joko Widodo di dua periode 2014 dan 2019 saat ini juga bermanuver. Bahkan juga banyak yang tidak suka dengan manuver dari Presiden Joko Widodo. Ya karena apa? Karena dimulai dari putusan MK pada waktu lalu dan akhirnya ya menjadi seperti ini. Sungguh sangat membingungkan dan juga sungguh sangat menguras energi ketika kita melihat perpolitikan saat ini. Dan bahkan juga pada waktu lalu, yaitu Presiden Joko Widodo mengundang 3 capres dan pesan yang disampaikan agar pemilu damai di pemilu 2024. Dan bahkan juga Presiden Joko Widodo mengundang seluruh PJ pejabat daerah untuk berpesan yaitu agar netral. Tetapi yang kita lihat saat ini juga sangat terang benderang ya. Bahkan pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo menghimbau seluruh pejabat daerah agar netral, di sini ternyata pada saat kunjungan di Bali, Presiden Joko Widodo bertemu dengan relawan. Masa sih? Padahal himbauannya sudah jelas loh, agar netral dan juga pemilu damai. Tetapi apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo menurut saya sangat bertolak belakang sekali. Padahal baru saja diungkapkan ke publik, yaitu menghimbau agar pemilu damai dan bahkan juga netral. Tetapi Presiden Joko Widodo kayaknya ya tidak netral. Mulai dari putusan MK, mulai Gibran dicawapreskan, walaupun juga belum cukup umur. Gara-gara putusan MK akhirnya bisa mencalonkan sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Itu menurut saya juga tidak netral. Kalau benar-benar netral, ya seharusnya ya Gibran tidak sebagai cawapres lah. Apalagi Presiden Joko Widodo saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurut saya keberpihakan kepada anak menurut saya sudah pasti. Menurut saya pribadi, apalagi ditambah dari berita ini, yaitu temui relawan di Bali, cerita soal Gibran maju cawapres. Bayangkan, padahal sudah himbauannya jelas, suruh netral dan bahkan juga membuat pemilu 2024 damai. Gimana mau damai? Apalagi juga di Bali, basis dari PDIP dan bahkan juga pendukung dari Ganjar Pranowo. Di situ juga himbauannya dari PJ Gubernur tersebut untuk menurunkan semua baliho-baliho. Bahkan juga dari berita situ tidak hanya baliho dari Ganjar dan juga PDIP, tetapi semua baliho-baliho diturunkan. Tetapi di situ kan yang paling banyak kan adalah dari Ganjar Mahfud, karena memang basis mayoritas di Bali itu pendukung Ganjar dan Mahfud MD. Tetapi kok imbauannya dicopot. Beda sekali dengan pada waktu lalu ada berita, yaitu baliho Prabowo Gibran bertebaran jelang kunjungan Jokowi ke Sumbar. Saya lihat berita-berita di sini kayaknya juga tidak ada ya. Maksudnya tidak ada penurunan baliho-baliho Prabowo Gibran. Ya walaupun di Bali kemarin pencopotannya itu bersifat sementara, setelah kunjungan Presiden Joko Widodo bisa dipasang kembali. Tetapi kan menurut saya juga sangat lucu sekali. Kenapa sih kalau memang bisa dipasang kembali, kenapa dicopot setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Bali? Menurut saya juga lucu. Nah, jadi di sini saya penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya? Baliho Prabowo Gibran bertebaran jelang kunjungan Jokowi ke Sumbar. Di sini Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di Sumatera Barat. Menjelang kedatangan Jokowi, baliho duet Prabowo Subianto Gibran bertebaran di Sumbar. Berdasarkan pantauan pada 25 Oktober, baliho Prabowo Gibran terdapat di Pasar Lubuk Buaya, Jalan Adinegoro, Koto, Tangah Padang. Selain itu, baliho Prabowo Gibran juga terpajang di dekat Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Pariaman. Baliho tersebut memuat foto Prabowo Gibran mengenakan peci dan jas hitam lengkap dengan dasi. Terdapat tulisan Capres dan Cawapres 2024-2029 di baliho tersebut. Pemasangan baliho itu adalah Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade yang bakal menemani kunjungan Jokowi. Baliho itu juga memuat foto Andre yang bakal maju kembali memenangkan kursi DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Sumbar. Ya kemungkinan pada waktu lalu ketika pejabat PJ kepala daerah diundang ke istana, akhirnya juga langsung
ditunjukkan ya untuk pencopotan baliho tersebut. Ya bisa jadi. Soalnya pada saat lalu kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sumbar belum ada himbauan yaitu kepala daerah netral dan lain sebagainya. Ya semuanya bisa jadi. Nah, bahkan di sini juga dikomentari oleh kader PDIP soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud PDIP, banteng kalau diam jangan diganggu. Tapi di sini saya tidak mengomentari itu, saya penasaran dengan berita yang ini. Jokowi temui relawan di Bali cerita soal Gibran maju cawapres. Di sini Presiden Jokowi di sela kegiatannya di Bali bertemu dengan relawan arus bawah Jokowi. Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michelle Umbas, mengatakan pihaknya diundang Jokowi untuk mengobrol sambil makan siang. Ya, itu Presiden bilang bahwa sebetulnya politik itu tidak mesti dibuat rumit dan dibuat saling bertentangan dengan situasi yang panjang. Ya, antar semua kontestan, kata Michael kepada wartawan pada 31 Oktober. Dalam pertemuan itu, Jokowi turut menyinggung pertemuannya dengan bakal Capres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan yang berlangsung di Istana Merdeka. Juga disampaikan bahwa kemarin saya bisa ngobrol bercanda-canda dengan suasana keakraban yang sangat baik dengan semua capres. Dan itu beliau menangkap niat baik, semua kontestan sebetulnya baik, ungkapnya. Jokowi, kata Michael, menyebut seharusnya persaingan tidak dibangun dalam suasana saling mempertajam. Beliau ngomong itu, cerita tentang ini, kan kita semua masih Pancasila, masih NKRI gitu, masih Indonesia. Kita kan punya kecintaan yang tinggi pada merah putih, kata beliau tuturnya. Nah, menurut saya ini juga sangat blunder sekali ya. Apalagi di saat menjaga kenetralan, ternyata Presiden Joko Widodo diam-diam bertemu dengan relawan di sini. Menurut saya juga lucu. Apalagi yang diomongkan juga dukungan Gibran dan juga Pak Prabowo ya. Menurut saya sangat lucu sekali. Dalam kesempatan itu, arus bawah Jokowi yang menyampaikan sikap mereka yang mendukung Prabowo Gibran. Mereka beralasan mempercayai Gibran sebagai jaminan masa depan anak muda. Sangat aneh sekali. Sebenarnya pemilu tidak usah dibuat rumit kalau Presiden Joko Widodo yang memegang kendali kekuasaan di Indonesia tidak cawe-cawe seperti ini. Menurut saya tidak akan rumit. Yang lebih rumit ketika Presiden Joko Widodo yang memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia yaitu ikut cawe-cawe dalam memenangkan siapa lagi kalau bukan anaknya Gibran Rakabuming Raka yang maju konsentrasi saja. Ada tangan-tangan yang menurut saya juga sangat aneh sekali, yaitu dari MK. Apalagi itu juga paman dari Gibran Rakabuming Raka. Jadi menurut saya runtutan kejadian fenomena kemarin menurut saya merusak demokrasi ya, merusak tatanan demokrasi kalau menurut saya pribadi. Dan bahkan dari sini juga dikomentari oleh Yunarto Wijaya, netral. Semuanya juga bisa melihat lah kalau Presiden Joko Widodo tidak netral ya kalau dilihat dari sini. Nah, di sini dikomentari oleh Dedi Yefri Sitorus. Lu tahu kan siapa yang ditemui Babe itu? Gua aja ogah dan tahu kualitas mereka. Panik kepanasan. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya seharusnya pemimpin itu ya dimulai dari Presiden Joko Widodo sendirilah. Kalau menghimbau masyarakat netral seharusnya Presiden Joko Widodo juga benar-benar netral. Yaitu ya terlebih putusan dari MK, semoga saja gugatan dari 16 guru besar tersebut dikabulkan lah. Semoga saja, walaupun juga saya sangat pesimis sekali tidak bakal dikabulkan. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.